Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita berjumpa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk pada malam 11 bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pada bab tashihul mas'alah, bab tashih. Video sebelumnya kita sudah mentashih apabila ahli warisnya itu yang ditashih itu hanya satu kelompok. Kemudian video sebelumnya juga apabila ditashih, ketika mentashih itu yang ditashih itu ada dua kelompok. Sekarang kita lanjutkan mentashih aslul mas'alah, gitu kan, mentashih tashihul mas'alah ketika kelompoknya ada 3 kelompok yang ingin ditashih. Secara umum caranya, metodenya sama persis dengan video yang sebelumnya. Ketika mentashih, tashihnya itu ada 2 kelompok yang ingin ditashih. Tapi kalau di sini, di kasus ini kita lihat ada 3 yang ingin ditashih karena ini jumlah orangnya 3. Kan yang ditashih ini yang pertama 1, 2, 3, ada 3 orang mau ditashih. Ini tashih yang pertama. Ini nenek ada 2 orang, 1, 2 kelompok pertama, kelompok kedua, kemudian kelompok ketiga saudara si ibu, 1, 2, 3. Jadi ada 3 golongan atau 3 kelompok dalam kasus pembagian waris yang ingin kita selesaikan, yang ingin kita tashih. Jadi langsung saja, tidak memperpanjang kalam. Istri, bagian istri di sini adalah karena keturunan tidak ada sama sekali, maka para istri mendapatkan 1/4 dibagi rata. Nanti nenek mendapatkan 1/6 kongsi. Kemudian saudara seibu ada 3 orang, maka bagian mereka 1/3. Paman kandung, karena tidak ada asobah sebelumnya, maka urutan asobah, bagian asobah diambil oleh paman kandung. Oke, di sini ada angka 4, 6 dan 3. Maka berapa asal masalah di sini? Asul masalah di sini bisa 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3, 2 tambah 4 ini sama dengan 9, maka sisa ada 3. Nah, kalau kita jumlahkan 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 10, tambah 2 12. Oke. Nah, kemudian ketemu sudah selesai. Kita berikan bagian masing-masing. Kita tentukan sahamnya masing-masing dengan menentukan asal masalah tadi. Kemudian kita di sini posisinya mesti mentashih. Kenapa? Kenapa ditashih? Karena 3 bagi 3 bisa. Oh, bisa. 2 bagi 2, oh juga bisa. Ya kan? 2 bagi 2 bisa, habis, genap, bulat. Tapi 4 dibagi 3, itu tidak bulat dan tidak genap, tak bisa. Maka metodenya bagaimana? Maka kita mesti mentashih dengan cara kita kalikan. Karena tak bisa dibagi, maka kita kalikan. Tapi karena ada beberapa kelompok, maka kita tidak bisa langsung 3 kali 4. Kita harus cari satu angka yang sama-sama bisa habis, ya. Di ini kan kalaupun ikutkan juga bisa. Angka berapa di sini?
yang bisa habis dibagi 3, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 1. Nah, 1 ikut berapapun bisa ya kan. Nah, berapa? Ada 3, ada angka 2, ada angka 3. Maka kita langsung tahu jawabannya, yaitu 6. Sama-sama jumpa di angka 6. 6 bisa bagi 3, bisa dibagi 2. Maka jawabannya 6. 6 lah angka yang 3 dan 2 dan 3 ini jumpa mereka di angka 6, sama-sama habis apabila dibagi. Maka kalau sudah jumpa, metodenya bagaimana? Kita kalilah dari asal masalah ini hinggalah ke bawah. Saham semua ahli waris kita kalikan dengan 6. 12 dikali 6. Apa 12 dikali 6? 6, 60, 72. 72. Betul ya? 6 dikali 12, 72. Oke, betul. 6 bagi 3 dikali 3 18. 6 bagi 2 12. 6 bagi 2 6 kali 2 12. 6 kali 4 24. 6 kali 3 sama dengan 18. Kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya ini pasti 72. Kita coba ya. 18 tambah 12 tambah 24 tambah 18 sama dengan 72. Oke, umum sudah. Nah, sekarang karena sudah kita tasheh, kita cari tadi angka yang bisa jumpa sama-sama bisa dibagi, yaitu 6. Kemudian sudah kita kalikan tadi. Nah, kenapa kita kalikan? Ingat, kita kali supaya bisa dibagi. Dikali itu tujuannya supaya bisa dibagi. Ini ada 3 orang. 18 dibagi 3. 18 dibagi 3. Sama dengan 6 ya. 6. 6 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 1, 6 dikali 1, 6 dikali 1. Maka setiap orang 6. Oke. 12 juga kita bagi 2. Nah, orangnya 2 orang. 12 bagi 2 sama dengan 6. Ini kan, maka 6 kali 1, 6 kali 1 berarti masing-masing nenek mendapatkan 6. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, tasheh itu ulama faraid itu tidak mau membagi waris itu jumlahnya koma nggak mau. Mereka ingin genap supaya mudah, supaya ahli waris terus dapat bagiannya genap masing-masing. Kan? Nah, sekarang ini 3 orang. Mereka ada 3 orang, sahamnya di sini ada 24. 24 bagi 3 sama dengan 8. Maka setiap orang kali 1, 8 kali 1, 8 kali 1, maka setiap orang 8. Paman karena dia sendiri, berarti dia tetap dapat 18. Maka kita bisa lihat sekarang semua jumlah ahli waris itu genap, bagiannya bulat masing-masing, tidak ada koma-koma. Kalau seandainya sekarang kita anggap duit seseorang yang wafat itu, harta peninggalannya setelah dihitung kita anggap 72 juta. Nah, 72 juta. Sudah ada 72 juta hartanya. Karena sudah tahu tadi 72 asal masalahnya, asal masalah majmu' sihamnya, maka 72 juta dibagi 72, maka hasilnya sama dengan 1 juta. Oke, sudah jumpa 1 juta, maka 1 juta dikalilah dengan bagian masing-masing. 1 kali 6 sama dengan 6, maka langsung aja berarti ini 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, karena kali 1 tadi ya, 8 juta, 8 juta, 8 juta,
18 juta. Oke, sudah dapat 18 juta. Kalau kita jumlahkan ya. 6 berapa nih? 6 kali 5. 30 ya, 30 tambah 24 tambah 18 itu sama dengan 72 juta. Maka setiap ahli waris dapat bulat, bagiannya tidak ada koma-koma, tidak ada koma, tidak ada koma-koma, 1 koma sekian, enggak ada, semuanya genap, bulat. 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Nah, kemudian kita buktikan kalau seandainya 72 juta, ya kan, harta semayat tadi 72 juta, sini ya, ini pula 22 juta, 72 juta. Tanpa kita tasih, kita anggap ini enggak ada nih ya. Tanpa kita tasih, terus kita dengan seperti yang saya sampaikan dengan metode lapangan aja terus, tanpa tasih. Kita anggap 72 juta hartanya tadi. Bukan kita anggap, memang hartanya 72 juta, gitu kan? Maka kalau kita tanpa tasih, maka ini dari sini pembagi hartanya yaitu majmuk siamnya adalah 12. 72 bagi 12, 72 juta dibagi 12, hasilnya 6 juta, sama dengan 6 juta. Ini kan 6 juta. Dah dapat 6 juta. Maka berapa sahamnya? Istri ada sahamnya 3, berarti 6 juta kali 3. 3 ini kali 6 juta. 6 juta kali 3. 6 juta kali 3 sama dengan, ya kan, 6 dikali 3 sama dengan 18 juta. 18 juta. Kemudian 18 dibagi 3. Karena 3 orang. Ini kan 18 juta dibagi 3, maka masing-masing dapat 6 juta nih. 6 juta, 6 juta, 6 juta. Sama ya? Sini dapat 6 juta. Kalau tanpa tasih, ya kan? Terus metode lapangan 3 ini udah kita kali aja. Kita bagi harta 72 juta, kita bagi dengan hasil masalah yakni 12, hasilnya 6 juta, maka dikali dengan data masing-masing saham. Saham istri itu 3, berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Sudah dapat 18 dibagi rata. Dibagi rata dengan mereka. Maka setiap orang dapat 6 juta, 6 juta, 6 juta. Maka hasilnya sama. 6 juta, 6 juta, 6 juta. Nah, bisa kita buktikan. Nenek juga. Nenek, mereka sahamnya ada 2. Kalau kita terus dengan harta ke harta terus tanpa menggunakan tashe, 72 bagi 12 sama dengan 6. 6 dikali saham nenek sama dengan 2, yaitu 12. Ya kan? 12 juta berarti. 12 juta nenek. Kemudian dibagi 2, karena neneknya 2 orang, maka sama dengan 6 juta. Berarti setiap nenek juga 6 juta. 6 juta. Sama. Ketika ditase juga jatahnya 6 juta dan 6 juta. Begitu juga seterusnya. Jadi sahabat Al-Qari boleh selesaikan sendiri, bisa lihat sendiri bagaimana metode tashe yang kita lakukan, yang kita kerjakan tadi. Jangan lupa, yaitu mencari satu angka yang sama-sama habis dibagi dengan jumlah orang yang tadi. Kalau ini 3 bisa habis, ini bisa juga habis, yaitu jumpalah angka 6 ya. Kemudian kita kalikan dengan hasil masalah hingga ke bawah dengan sahamnya, maka dapat, maka bisalah genap bagian ahli waris masing-masing. Nah, inilah tadi ya, ini memang udah genap ya, memang bisa tadi yang inilah. Kita tengok dulu. 3 kan? Tadi 6 juta, setelah dibagi 12 hartanya 6 juta. Ya kan? Maka dikali dengan ini 4. 6 kali 4 sama dengan 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Maka berarti mereka dapat 24 juta. 24 juta. Kemudian dibagi jumlah mereka berapa orang? 3 orang. 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8.
Berarti setiap orang mendapatkan 8 juta, ya kan? 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Ya kan? Kalau kita tadi terus 4, ya kan? Kita bagi 3. Ya kan? Gimana tadi? Kan hartanya ada 72 juta, maka dibagi 12 majmuk syiamnya, maka jumpalah 6 juta. Nah, kan langsung kita ke harta tanpa kita tasih. 6 juta kita kali jatah mereka berapa? Saham mereka ada 4. Kita kalilah. Maka hasilnya 24. Sudah dapat 24 saham mereka, kita bagi 3 dengan karena orangnya 3, maka hasilnya 8 juta sama. 8 juta, 8 juta, 8 juta. Ya kan? Nah, begitulah sahabat Al-Qari semua, lebih kurangnya gambaran cara tashih sebetulnya sama dengan video sebelumnya. Tapi video kali ini yaitu apabila kelompok ahli waris yang ingin kita tashih itu jumlahnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga kalau ada seandainya 4 kelompok, ada 5 kelompok, ada 6 kelompok, dan seterusnya, maka metodenya sama. Carilah angka berapa yang mereka ketemu di angka berapa. Angka itulah yang kita gunakan untuk kita kalikan dengan saham masing-masing. Jadi sahabat Al-Qari, mungkin di video kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila videonya bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Tetapi apabila tidak bermanfaat, silakan dislike. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.